Dapat. Oke ya, jadi kita ulangi lagi bahwa penyebab kenapa marketing tidak bisa jualan itu variabelnya sebenarnya cuma dua. Mau dikasih rumus jurus ginkang segala macam juga nggak bakal ketemu. Cuma yang nggak ketemu itu dua. Yang pertama adalah memang salesnya itu nggak bisa jualan. Yang kedua adalah kompetitor kalian jualan lebih murah dan produknya lebih berkualitas. Nah, kalau sebelum kita mencari penyebab kalian itu apakah karena memang nggak juga bisa jualan atau memang karena ada kompetitor yang jualan lebih murah, kita coba deh cek satu persatu tentang produk kita. Nah, proyek kita adalah kalian harus pahami dulu bahwa dari sisi harga, ya produk Nurlan jangan kalian kuasai minimal ada 4 hal. Yang pertama adalah price ini apa? Harga. Kemudian ada jenis produk, ya. Kemudian positioning. Nah, di sini promotion. Nah, price kita harga di 185 juta. Padahal kalau kemarin kompetitor kalian waktu ada brosur di sini kan, oh iya ngomong brosur kemarin untuk apa sih sudah share? Rencananya ya. Nah, ada yang bermain di angka 200, ada yang bermain di angka 170. Artinya kalau dari sisi harga sebenarnya ini produk kita ini harga kita juga nggak terlalu kalah banget. Ini untuk tipe 3672. Nah, produk kalau kita berbicara produk, kita ada 2 varian. Yang kalian ketahui apa produk kita? View. Hah? View. Produk, Oh, bukan view. sama komersial, Pak. Subsidi sama komersil tipe 3060 dan tipe 3672. Kenapa ini saya buat 2 produk agar kalian sebagai marketing itu kue untuk dagangannya itu lebih luas. Kalau hanya salah satu produk berarti kan segmentasinya kan hanya buat satu. Tapi kalau 2, yang punya duit bisa beli di komersil, yang duitnya pas-pasan bisa ngambil di produk subsidi. Nah, bandingkan dengan kompetitor. Kalau kompetitor subsidi semua, komersil semua. Artinya di sini kita ada pilihan. Nah, terus yang berikutnya dari si positioning. Positioning itu apa? Positioning adalah sebuah manfaat ataupun benefit yang bisa langsung dirasakan kepada konsumen. Atau lebih sering disebutnya adalah fasilitas. Fasilitas kita apa selama ini? Yang ada. Kita bangun musola. Terus kolam pemancingan. Terus Dapur apa? Bahan. main game. Ya. Namanya main game bukan gapura. Terus ada playground, taman bermain. Plus yang harus kalian explore lebih luas kepada calon konsumen adalah di mana kita memiliki view cantik kan, yang tidak dimiliki kompetitor. Kalau view-nya kompetitor rata-rata apa? Ketemunya datar gitu kan. Nah, tapi kalau view kita berbukit, bisa ngelihat jalan, bisa ngelihat bukit, bisa ngelihat sawah ke bawah. Dan memang kalau khusus berbicara untuk konsumen-konsumen yang komersil, kalian lebih perbanyak penyampaian bahasanya itu adalah di view. Kenapa? Komersil berarti pembelinya adalah orang yang punya duit. Mereka membeli produk bukan hanya sekedar ditempati, tapi bisa juga dijadikan tempat memang untuk istirahat itu dengan nyaman gitu loh. Artinya apa? Lebih banyak kalian explore-nya di view. Kalau kalian explore-nya di musola, di main gate, ya Pak, itu di kompetitor juga ada kok main gate-nya. Cari yang di kompetitor itu tidak ada tapi kita miliki. Kalau kalian berbicara tentang tipe 3672, speknya hebel, keramiknya ukuran segini-segini, kompetitor juga sama. Gak ada yang berbeda.
dalam teori dalam teori agar jualan kalian lebih powerful, cari diferensiasi, cari perbedaan yang tidak dimiliki kompetitor, dan itu dieksplor terus menerus. Dieksplor terus menerus ya. Oke, nah terus kalau yang ini sudah dapat, nah tinggal baru yang terakhir promosinya. Nah, terkait soal promotion ini yang tadi saya sampaikan kepada kalian, dalam waktu 2 kali 24 jam kalian buat laporan rencana kerja kepada saya. Canvassing di mana, online berbayar yang mana, yang gratis yang mana, open table-nya yang mana. Nah itu rangkaian itu. Kami sudah menyiapkan 3 jurus price, produk, positioning yang bagus untuk itu adalah amunisi kalian. Tapi kalau kalian dari promosinya nggak nyampe, ya, kalau dari promosinya itu nggak kurang powerful, kurang begitu ya nggak bakal kemana-mana. Nah, berbicara promosi yang efektif itu seperti apa? Nah, baru di sini. Nah, berbicara promosi yang efektif itu kalian harus pasti sudah tahu, tapi wajib harus lebih tahu lagi. Teori promosi yang powerful itu yang pertama kalian harus tahu adalah lead. Yang kedua adalah konversi. Yang ketiga adalah closing. Ini kan tahapannya nih. Kalau berbicara lead itu apa? Lead adalah bagaimana kalian bisa mengkampanyekan, mengiklankan kepada sebanyak mungkin calon user bahwa ada satu produk dengan tipe yang kalian tawarkan. Itu namanya lead. Nah, berbicara lead, variabelnya apa saja? Contohnya open table, canvassing, spanduk, umbul-umbul, ya, dan lain sebagainya. Jadi kan nanti hari ini saya berbicara sama kamu anggarin aja, Pak, ini buat bikin spanduk di sini anggarannya sekian. Nah, kalian meeting bertiga tuh, nah, berempat sama vendor sesat. Prinsipnya, nah itu lead tadi, serangan udara maupun serangan darat. Serangan udaranya ya lewat online, yang berbayar, yang gratis, segala macam. Prinsipnya apa yang kalian butuhkan saya siapin, termasuk yang darat. Dari darat kita nanti canvassing, open table, pasang spanduk, umbul-umbul. Pokoknya ini gimana caranya April ini, ya dengan budget yang wajar, April ini penjualan project kita ini harus bisa signifikan. Reza bantu mikir. Ya itu tadi, April ini harus ada penjualannya bisa maksimal. Kaitan soal kan semua pakai anggaran nih, mau online bukan pasang ini kan. Nah ini baru mikir. Selama budgetnya wajar dan tingkat closing tinggi, saya akan budgetin. Nah, kalau leadnya itu berhasil, promosinya itu efektif, tinggal setiap hari Jumat kalian, contoh nih, iklan online, pasti kan nanti dapat nih feedback, nomor telepon segala macam, ditulis semua. Nah, setiap hari Jumat di follow up, agar apa? Terjadi survei. Artinya apa? Setting goalnya itu sebenarnya bukan di closing, tapi setting goal kalian adalah seberapa banyak dan seberapa efektif setiap Sabtu Minggu itu ada yang survei. Makanya besok mulai minggu ini, nanti setiap hari Jumat saya akan tanyakan kepada kalian marketing, berapa yang akan survei di hari besoknya. Setuju ya? Oke? Setuju? Mulai minggu ini setiap Jumat saya akan tanyakan kepada kalian berapa jumlah nasabah atau calon user yang akan survei di hari Sabtu dan Minggu. Itu setting goalnya. Kalian mau nyeting target closingnya itu 1 bulan misalkan 5 unit atau 10 unit, tapi kalau kalian nggak punya target jadwal survei, ya nggak akan pernah nyampe kemana-mana. Nah, baru kalau
setting goal untuk survei ini udah dapat, nah baru tingkat terakhir adalah closing. Nah closing itu targetnya adalah bagaimana konsumen hari itu juga dalam 5 menit pertama langsung bisa kalian ciptakan keyakinan keuntungan mengambil produk kita, dan setelah itu masuk ke setengah jam itu langsung bisa booking. Tapi apa namanya, untuk closing ini ya jangan direkam, itu mahal, nanti di workshop. Udah matiin.